Halo Suzuki Family, selamat malam. Balik lagi nih di episode yang sekarang. Aku mau ngebahas tentang proses pengajuan kredit mobil. Bagaimana sih caranya, prosesnya tuh gampang atau enggak. Nah kalau misalkan episode kemarin yang tentang rekrutmen jadi sales Suzuki Sawangan tuh caranya gimana, mau jadi sales Suzuki Sawangan tuh gimana sih, bawa apa aja tuh kemarin, episode kemarin udah aku bahas ya. Jadi kalau misalkan yang sekarang nih aku mau ngebahas spesial, udah kedatangan suhunya nih, suhunya aku culik dari rumah langsung, mumpung malam minggu, jadi suka-suka dia lah bajunya, langsung suruh datang ke Suzuki Sawangan aja. Jadi misalkan kalau misalkan dia bajunya baju bebas ya, jadi mohon maaf ya, memang suhu mah bebas, suka-suka dia aja gitu ya Pak ya. Halo, selamat malam Pak Rijal. Malam Pak Jody. Selamat malam. Gimana Pak weekendnya? Ya, gimana ya, lumayan bawa aku sini. Oh keren. Mau. Kerja Pak Rijal, Ya, ini gimana nih bulan ini penerawangannya Pak Rijal nih, sales bisa jualan banyak nggak nih Pak Rijal nih? udah sih benar. Udah sih. Mm-mm. Kadang-kadang sesuatu harus punya sesuatu. Betul, salah satunya itu ya Pak ya. Heeh. Punya nilai jual yang kuat, Mm-mm. sama cacatnya harus punya uang banyak. Betul. Ini jadi di podcast malam ini aku sih sebagai sales sama-sama belajar ya Pak ya. Boleh kah Pak ya Pak ya? Jadi kalau misalkan akunya masih agak-agak bengong untuk memahami, kan kita sama-sama belajar ya Pak ya. Jadi malam ini nih, aku tadi kemarin pembahasannya tuh tentang rekrutmen jadi sales Suzuki nih. Iya. Kan banyak sekarang nih, banyak yang udah pernah jadi sales atau jadi pendatang baru jadi sales. Bulan yang kemarin tuh aku udah bahas. Sekarang untuk yang sesi yang malam ini nih, yang malam minggu sekarang ini nih, aku mau ngebahas sama Pak Rijal tentang cara proses pengajuan kredit mobil. Kalau misalkan kita lihat dari 3 tahun yang lalu atau yang ke belakang-belakang, itu kan proses kredit mobil terbilangnya termasuk gampang ya Pak ya, nggak seribet kayak mungkin setelah pandemi ini, mungkin agak-agak ribet gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan zaman dulu Mbak nggak usah survei PO, nggak usah proses PO gitu. Kalau misalkan Pak Rijal sendiri nih, kira-kira melihatnya tuh gimana proses kredit mobil yang sekarang itu, agak susah kah atau dipersulit sama leasing kah, atau gimana, balik lagi ke datanya kah? Silahkan Pak, saya persilahkan nih kira-kira deh. Oke, terima kasih Pak Jody. Iya, siap. Memang untuk saat ini Mhm. di masa setelah pandemi selesai ini, atau mungkin ya banyak beberapa leasing atau baru memang punya aturan main yang baru. Oh gitu ya Pak ya. Contoh, Heeh, dulu kan mungkin hanya pakai PJK. betul. Nah, sekarang memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Bukan hanya PJK, ada namanya Pepindo. Oh, Pepindo apa tuh Pak? Kira-kira Pepindo itu? Sekarang itu di beberapa leasing atau bank ada asosiasi yang mengecek data validasi konsumen Istilahnya mungkin lebih yang perketat di ya Pak. bawah minimal naungan OJK, otoritas jasa keuangan. Oh. Jadi memang dulu orang kalau cuma BCK, sekarang Betul. ada APPI, Pindo, Slik. Nah jadi 4 kategori ini mereka harus lewati dulu. Oh gitu. Kalau mereka 4 ini tidak dilewati, Heeh. maka kemungkinan besar tidak ada problem. Oh begitu. Nah kalau sekiranya yang masuk ke 4 kategori itu tuh harus data yang seperti apa tuh Pak? Oke, jadi gini, kadang-kadang kan memang ada beberapa data mandatori. Heeh. Data mandatori itu terutama KTP, Betul. suami istri. Kalau yang kedua adalah kartu keluarga, tiga adalah NPWP. Ya. Nah, yang keempat itu adalah PBB rumah atau sertifikat rumah atau akta jual beli rumah. Nah, data pendukung lainnya macam ada rekening tabungan, ada mungkin buku nikah, ada mungkin slip gaji yang karyawan, atau mungkin yang pengusaha atau wira swasta ada jenis usahanya atau belum, Heeh. ada bentuk pensiun atau mungkin domisilinya usahanya di mana, tempatnya bagaimana, itu nanti yang leasing atau bank dan survei. Jadi kalau misalkan ada yang mau proses kredit mobil itu, pengecekan di awalnya itu tadi KTP, KK, NPWP, terus habis itu seperti PBB atau sertifikat ya Pak ya. Nah kalau misalkan
kalau leasing sekiranya yang kita misalkan Bapak dapat customer nih yang bagus nih datanya nih, perlu nggak 4 yang tadi yang seperti Bapak sebutin tadi kayak Pepindo, terus APP itu, terus habis itu BI checking perlu dicek juga nggak? Walaupun DP-nya besar Pak. Betul. Memang salah satu mutlaknya untuk leasing atau bank itu adalah cek data mandatori. Apapun alasannya, apapun mungkin dia mungkin orang kaya Iya. atau orang miskin yang usaha, wajib adalah cek data mandatori. Cek data mandatori ini. Jadi kalau misalnya proses kredit semuanya harus cek mandatorinya dulu ya. Betul. Seperti itu. Terus habis itu bahas tentang ini Pak, kelengkapan data tadi kan udah. Terus habis itu kalau dari setelah langkah berikutnya itu setelah langkah yang kita setelah pengecekan itu kira-kira prosesnya keluar berapa lama sih Pak? Jadi gini, Mbak Yuni, kalau memang ada beberapa data yang sudah atau ada Iya. maka nanti pihak leasing akan mengecek data itu ke validasinya, baik ke pihak head office leasing atau nanti 2-3 hari kemudian paling lama itu Mbak, itu sudah ada hasilnya. Udah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya, apakah ini bisa lanjut ke proses selanjutnya atau ada case-case tertentu yang mereka kasih warning, dikasih Pak maaf ini ada call 1, call 2 atau call 5. Nah nih kita bicara tentang call ya, entah itu call buat sayuran atau call buat masak atau apa nih, kita sama-sama belajar aja ya Pak ya. Kalau misalkan call 1, call 2, call 3, call 4 sampai call 5. Nah kalau masih masuk kategorinya call 1 tuh utang atau gimana tuh Pak kira-kiranya? Jadi kalau di pihak bank atau leasing masih agak sedikit tidak ringan prosesnya dan mungkin dia tetap bermasalah. Call 1, 2 itu masih bisa lanjut. Proses. Tapi kalau call 3, 4 apalagi 5 itu otomatis pasti perlu penilaian khusus, perlu analisa lagi. Pertama yang call 5 itu call 5 kayaknya tidak ada obatnya. Udah nggak ada obatnya guys. Jadi kalau customer udah call 5, kalaupun DP besar juga nggak ada obatnya. Iya, juga. karena gini, call 5 itu kan melihat dari karakter konsumen. Balik lagi ya. Mungkin dulu dia punya masalah, tapi kan masalah itu harus diberesin. Betul. Contoh gini, dia dulu punya kartu kredit, misalkan, atau dia beli mobil sebelumnya sudah pernah ditarik leasing, Iya. atau dibalik ke leasing, atau mungkin dia punya rumah nggak bayar, kan harusnya kalau dia mau proses ulang, dia harus beresin dulu. Baru proses mobil ya Baru Pak ya. mobil. Jadi kalau misalnya itu istilahnya sampai call 5 itu udah nggak ada obatnya. Jadi semoga yang mudah-mudahan dapat customernya nggak sampai call 5 ya Pak ya. Mulai 1, 2 atau yang mudah-mudahan customernya datanya bersih banget ya Pak ya. Terus setelah itu kan ada namanya tuh proses survei. Survei itu kan pasti bukan pihak dari kantor yang melakukan survei ya Pak. Terus dari pihak leasingnya yang untuk surveinya itu berarti kan dijalankannya sama dari pihak leasingnya survei kendaraan. Nah dari survei kendaraan itu kelengkapan datanya itu biasanya apa aja kekurangannya tuh Pak? Kalau misalkan survei kendaraan tuh Pak, yang harus dilengkapi pada saat ketemu orang leasingnya itu berapa Pak? Jadi kadang-kadang sekarang beberapa leasing punya CMO dan surveyor, beda orangnya. Pada saat di CMO itu mungkin memberikan instruksi, tolong survei hari ini jam sekian rumah ini di sini. Nah, ini kelengkapannya. Nanti bisa jadi mereka akan cek ke rumahnya, ini usahanya, rumahnya, kan kerjaannya. Nah, mereka akan analisa. Mereka juga akan lihat di sekitar lingkungannya. Karena kalau terjadi kan ya mohon maaf, sekarang kan banyak konsumen ataupun beberapa konsumen yang memang dia tinggal domisilinya tidak pasti. Makanya beberapa leasing harus cek lingkungan, tetangganya mungkin. Bener ya Pak, dari sini gitu ya Pak ya. RT-nya mungkin. Nah, maka mereka akan lanjut proses berikutnya. Nah, setelah mereka survei mungkin mereka akan buat analisa
1-2 hari, ya mudah-mudahan sih selesai lah. Jadi proses setelah survei itu 1 atau 2 hari udah ketahuan di approve atau enggaknya gitu ya Pak ya. Setelah misalkan bicaranya misalkan di approve nih Pak ya. Jadi kalau misalkan ada customer jika sudah mendapat info dari si orang mesinnya dan dari pihak marketingnya, Pak udah bisa di approve nih Pak datanya Bapak, berarti tinggal istilahnya pelunasan DP ya Pak ya. Setelah pelunasan DP terus habis itu kalau di Suzuki Sawangan ini sih sementara ini sih untuk pengirimannya itu sangat baik Pak kalau Suzuki Sawangan Pak. Jadi kalau misalkan itu proses pengirimannya dari setelah pembayaran DP itu berapa hari tuh Pak? Jadi gini Mbak Yuli, memang Suzuki Sawangan ini kan atau SPP Group yang perfect, ada SOP yang dijalankan. Betul. Mobil itu memang ada di gudang kita Tambun. Jadi kita misalkan konsumen PO sudah ada, PO asli sudah ada, PP sudah lengkap. Nah kita tanya lagi ke konsumen, kira-kira mau kirim mobilnya tunggu STNK jadi atau sebelum STNK jadi. Nah untuk estimasi pengiriman itu kurang lebih 3 sampai 4 hari jam kerja. Setelah total DP ya Pak Total ya? DP. Nah, maka kita akan buat estimasi 3 atau 4 hari. Setelah itu maka dari pihak PTC ataupun yang membantu dari Tambun, mereka akan langsung kirim mobil ke rumah konsumen atau ke dealer, tergantung konsumennya mana dia minta kirim. Yang penting jangan lupa setelah terima harus dengan konsumen tersebut. Nggak boleh orang Tidak lain. boleh diwakilkan orang lain. Jadi Yuli mau ngasih tahu lagi nih. Jadi kalau misalkan dari proses pengajuan proses kredit mobil sampai terus abis setelah pengajuan kredit mobil, terus abis itu survei, terus abis itu total DP kurang lebihnya 4 hari mobil akan dikirim ke tempatnya customer, terus abis itu dan customernya sendiri yang harus serah terima ya Pak ya. Kita balik lagi bicara tentang masalah pengajuan kredit mobil nih Pak. Di luar kan banyak banget sih, saya juga pusing nih sama kalau misalkan ketemu customer, Pak, Mbak, DP-nya bisa minim juga, angsuran minim juga nggak Pak? Itu kalau misalkan jurusnya Pak Rijal tuh buat ngenembak itu customer gimana tuh Pak? Jadi gini Mbak Yuli, memang dunia sales itu kan bervariasi. Iya betul Pak. Terus itu Namanya iklan, di macam-macam lah, iklan di media sosial, digital marketing, itu memang banyak caranya. Contoh kayak DP 0%. betul, gimana tuh Pak? Nah, DP 0% itu memang tidak semua orang bisa DP 0%. Betul. Yang bisa adalah bisa jadi untuk konsumen pegawai negeri sipil atau BUMN Betul. yang juga tidak ada masalah dengan checkingnya. Balik lagi ke BI checking ya, mau misalkan DP 0% itu persyaratannya adalah pegawai negeri sipil atau BUMN dan balik lagi ke proses pengecekan datanya tidak ada BI checking ya Pak ya. Betul. Nah yang kedua adalah bunga 0%. Rata-rata bunga 0% itu bisa jadi itu maksimal cuma 1 tahun. Minimalnya 1 tahun. Karena apa? Karena bisa jadi disubsidi sama diskon yang diberikan konsumen. Gitu ya Pak ya, berarti kalau misalkan sebenarnya iklan itu nyata ada DP 0% atau enggak bunga 0%. Nah, ada beberapa bank yang pakai bunga 0% maksimal 1 tahun. Itu juga tidak berpengaruh dengan diskonnya. Ada bisa begitu. Tapi hanya tahun dan otomatis pasti DP-nya besar. DP-nya besar banget ya Pak ya. DP besar. Minimal DP itu 30 sampai 50%. Berbalik lagi tinggal tergantung mobilnya mobil apa ya Pak ya gitu. Mobil berarti ada cuman satu tahun doang ya Pak ya yang bunga 0%-nya. Nah terus angsuran ke 2 tahun atau 3 tahunnya itu tetap bunga normal. Nah, enggak, dia hanya maksimal 1 tahun. Oh proses Enggak ada kreditnya. lagi yang kedua, ketiga, enggak. Hanya 1 tahun. Oh jadi proses kreditnya itu hanya maksimal 1 tahun. Iya. Oh gitu. Kalaupun dia mau buat berikutnya, nanti lain lagi. Beda lagi. Beda lagi. Bisa jadi pakai bunga normal kali ya Pak Iya, ya. betul. Oh betul. Berarti Nah, ada lagi Mbak, ini adalah DP murah, apa tuh Pak gimana ya kan? gimana? Yang Gimana? ada DP yang kadang-kadang DP-nya yang kalau kita kalau kasih langsung, kan? Bapak menyikapinya gimana Bapak Nah, kalau gini, Bapak? kita lihat case by case. Heeh. DP murah atau harus murah,
Nah, kalau mau duplikat atau gimmick bisa jadi, ya nanti bahayanya pun. Apa bahaya apanya tuh Pak? Jadi gini, contoh gini, kadang-kadang benar nggak sih, Mas, Mbak, DP-nya janji Mbak. Kalau betul nggak sih Mbak, DP-nya angsurannya sekian juta. Ternyata beda dari ekspektasi konsumen dengan iklan ataupun promo yang buat konsumen. Jadi istilahnya itu gimmick ya Pak ya. Ini Gimmick supaya untuk memikat customer. Kalau memang customer tersebut benar-benar niat untuk membeli mobil tersebut, ya minimal DP-nya pasti dia menyiapkan ya Pak ya, untuk budget tersendirinya tuh misalkan tembak di awal, Pak budget DP untuk mobil sekian, DP-nya 10 juta ya Pak ya. Kalau ketika ketemu customer yang benar-benar ya saya butuh mobil nih Mbak nih gitu, kalau misalkan pasti bisa dibantu, pasti kita bantu untuk best price-nya ya Pak ya. Tapi kalau sakleknya ya kalau misalkan ketemu dari iklan ya hanya sekedar gimmick, cuman balik lagi kita untuk salesnya atau supervisornya yang bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara pendekatannya gitu ya Pak ya. Belum tentu semua customer itu nggak ada uangnya ya Pak ya. Pasti semua customer yang benar-benar mau beli mobil pasti seenggaknya benar-benar megang ada budget tersendirilah untuk di DP-in atau mau pembelian cashnya gitu ya Pak ya. Terus kalau misalkan data, nah kira-kira nih leasing tuh ngelihat datanya si customer, taruhlah kan kita di Suzuki nih ya Pak ya. Kalau Suzuki kan nggak luput dari namanya penjualan carry pickup tuh, mobil yang paling laris Pak di Suzuki carry pickup ya Pak ya. Nah carry pickup ini kan khususnya untuk mobil untuk usaha. Nah sekiranya untuk leasing tersendiri tuh usaha apa yang bisa ini datanya bagus nih, si leasingnya mau makan gitu. Jadi gini, leasing kita tergantung dari histori, dari perspektif Suzuki. Contoh, ada leasing yang mungkin usaha ini dia tidak boleh, ada usaha ini yang boleh. Karena apa? Ketika perkembangan ekonomi sekarang, contoh ada beberapa konsumen yang usahanya limbah, limbah pabrik, atau mungkin orang anak-anak sekarang bilang rongsokan. Ada di sini juga nggak mau, tapi ya jangan salah, ada juga di sini mau, tergantung lagi kapasitas konsumen. Atau kedua tadi lagi becek. Betul balik lagi. Nah yang ketiga adalah karakter leasing itu sekarang juga caranya hanya by data plus karakter konsumen. Kalau datanya bagus, usahanya bagus, tapi tiba-tiba itu lagi, ya kadang-kadang leasing punya perbedaan sendiri. Gitu, berarti nggak semua, maksudnya nggak semua usaha yang mungkin dikiranya bagus, nilai jualnya, maksudnya perputarannya uang itu bagus, tapi ada beberapa leasing yang nggak memakan atau maksudnya nggak ngambil gitu ya Pak. Tapi ada juga leasing yang mau mengambil data usahanya customer seperti itu ya gitu. Terus kalau misalkan maaf ya Pak ya, banyak nanya ya, kita kan sama-sama belajar ya Pak ya. Itu kan jadi kan aku masih baru, jadi ya belajar sedikit-sedikit lah buat memilah-milah data customer yang supaya lebih ke depannya lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Kalau misalkan data customernya ini dia punya apa namanya, kira-kiranya tuh dia punya budgetnya itu kurang lebihnya, kalau misalkan si customernya ini punya DP paket, ngikutin DP paket, tetap cek BI checking juga Pak. Wajib juga ya, DP paket. Terus habis itu kalau misalkan, nah kalau si customernya ini banyak kan customer nggak selalu di aktenya itu, di kartu keluarganya itu suami istri. Kalau pengajuan tunggal atau istilahnya si suami istrinya itu udah cerai gitu, bisa kira-kira di leasing itu bisa diproses nggak sih Pak? Jadi gini, kalau datanya nanti mungkin cerai atau udah KTP-nya masih sama nih, tapi kok tiba-tiba jadi cerai, udah minimal kita lihat ada gak akte cerai. Atau mungkin walaupun dia pemohon tunggal, ada nggak penjaminnya? Atau kalau mungkin dia datanya mungkin padahal dia udah nikah nih, tapi KTP-nya bujangan. Nah itu harus verifikasi dulu ke dukcapil. Karena gini,
sekarang semua kan by system. Kalau datanya KTP-nya tidak valid, maka mereka konsumen harus urus lagi supaya apa, minimal tidak ya 2 kali nih, kayak tertib mohon, kayak PPP, kayak tiga, atau mungkin satu keluarga harus benar-benar segaris. Oh, segaris di kakaknya gitu ya Pak ya. Nah kalau misalkan kan si customer tadi Pak Rijal bilang balik lagi kayak misalkan si customer itu kerja atau usaha. Kalau misalkan kerja kan si leasing ini melihat slip gaji. Kalau misalkan dulu kan ada beberapa leasing nih, kalau misalkan customer mau ngambil mobil tuh harus gajinya tuh 3 kali sekian. Nah kalau sekarang ini kira-kira tuh leasing melonggarkan atau tetap mengikuti SOP-nya ya tiga hasilnya harus 3 kali gajinya gitu. Tetap lah itu masih berlaku ya, masih berlaku jadi biasa sekali gaji. Kali gini kan apa leasing atau bank itu mutlak harus penghasilannya 3,5 kali tidak bulan. Karena apa? Karena satu itu biaya hidup, ya kan. Dia juga punya keluarga, punya operasional mungkin kayak bensin atau apalah, bayar listrik atau gimana. Makanya untuk mengantisipasi syaratnya adalah 3,5 kali gaji. Tapi kadang-kadang kalaupun dia sampai misalkan nih dengan 3,5 kali gajinya, pasti dia ada usaha lain. Bisa jadi dia punya usaha atau istrinya juga kerja. Jadi bisa double income gitu. Double income supaya oh ternyata nih istrinya gajinya cuma 2 kali gaji, suaminya 1 kali, berarti kan bisa dikombinasikan dengan double income. Nih kalau misalkan Pak Rijal sendiri nih yang sudah lebih berpengalaman dibanding sama Yuli di dunia perotomotifan nih, udah kurang lebih berapa tahun Pak di marketing? Ya di kurang lebih hampir. Udah lama banget loh semua. Kalau aku sendiri aja baru 4 tahun itu juga masih ketunda. Kalau misalkan Pak Rijal sendiri udah 20 tahun, udah otomatis udah nemu berbagai macam karakter customer. Nah kalau Pak Rijal sendiri yang menurut Pak Rijal kayak ini customer apa sih nih? Kok begini sih itu customer? Pernah nggak Pak Rijal nemu customer kayak gitu tuh? Jadi gini, kalau sales yang sudah jam terbang sudah punya pengalaman, pastinya dia akan punya link dan insting. Contoh gini, konsumen datang nih ke showroom atau ke pameran atau kita ke rumahnya gitu kan. Kalau konsumen itu gantung kita nih cara menyikapinya. Di konsumen kayaknya datanya bagus. Oh gitu. Datanya bagus nih. Kita harus bagaimana nih cara mensiasatinya. Karena kita juga sebagai dari konsultan. Supaya apa? Ada solusinya. Kenapa? Kita ini adalah di tengah-tengah antara sales atau konsumen, sales dan leasing atau bank sebagai mediasi. Kalau kita pengen di posisi itu, maka harus ketemu nih di keduanya. Ya, atau itu. Yang kedua adalah kita harus juga bisa mengedukasi konsumen. Jangan sampai konsumen merasa dia punya duit, tapi kan yang punya bayar langsungan kan, yang mati bayar mobil kan leasing di showroom. Jadi ada win-win solution. Nah yang ketiga adalah si konsumen juga ya harus datanya benar-benar bisa dijadikan proses leasing. Salah satu itu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan mau proses kredit mobil ya tadi yang kayak diceritakan Pak Rijal tadi, tapi kalau misalkan sekiranya yang nonton ini mau berkonsultasi dulu atau gimana, boleh komen di YouTube-nya ya, di Suzuki Mobil ya Pak ya. Jadi kalau misalkan masih ada yang mau nanya-nanya dulu atau mau datang langsung ke Suzuki Sawangan, boleh di Jalan Raya Suzuki Sawangan nomor 48 Kelurahan Pancoran Mas, Depok, depan Polsek Pancoran Mas. Jadi kalau misalkan mau test drive atau mau nanya-nanya tentang Pak bisa nggak sih saya kredit mobil tapi data saya begini-begini, datang aja ke Suzuki Sawangan atau info kontaknya langsung tinggal catetin nomor teleponnya di ini ya, di kolom komentarnya. Terus jangan lupa like sama subscribe, siapa tahu jadi kan setiap ini jadi kita podcast tuh mudah-mudahan berjalan terus Pak Rijal. Otomatis kan jadi sama-sama belajar juga gitu Ya kan. minimal kita bisa mengedukasi konsumen. Betul.
memberikan pengalaman konsumen. Saya konsumen merasa bahwa oh ternyata beli mobil itu nggak mudah loh, juga nggak sulit juga. Iya betul, jadi itu tengah ya Pak ya. Jadi supaya Pak konsumen, kenapa? Mungkin konsumen nggak yakin dengan salesnya. Nah dengan adanya podcast ini, konsumen akan lebih yakin. Tuh, jadi sebelum datang ke showroom, jadi ngeliat YouTube-nya, ngeliat kita nih Pak Rijal nih, jadi oh ya udahlah beli mobil di Suzuki Sawangan aja gitu kan. Nanti ketemunya salesnya Yuli apakah ketemunya Pak Rijal? Gitu ya Pak Rijal. Pak Rijal, nih udah jadi kalau misalkan ini saya terima kasih banyak ya udah mau sempetin datang ke podcast pertamanya di Suzuki Mobil. Maaf ganggu waktunya banget malam minggu ya. Mudah-mudahan penjualannya kita sama-sama bagus ya Pak Rijal ya. Amin ya Allah. Pak Rijal makasih banyak ya. Makasih, Pak Yuli. Bye. Halo, bye Suzuki Family.